memakan waktu. Ya. Namun di depan mata kita melihat sekarang kurs rupiah terhadap dolar ini gonjang-ganjing ya, fluktuatif. Nah, apakah ini kita bisa menilai bahwa kondisi ekonomi kita ini tidak stabil karena kondisi atau sistem hukum kita yang tidak antisipatif gitu? Iya. Ada nggak satu korelasi? Korelasinya sangat kuat, Pak, sangat kuat. Jadi dalam arti begini. Tatkala hukum ekonomi tidak memainkan peran sebagaimana yang diharapkan, terutama di dalam rangka mengantisipasi, di dalam rangka menegakkan aturan main, maka investor khususnya lebih ada rasa kekhawatiran tentang adanya apa yang disebut dengan ketidakpastian hukum. Yeah. Nah, tatkala mereka takut bahwa pada waktu mereka melakukan investasi, lalu mereka tidak mendapatkan kepastian hukum, maka di saat itu mereka melakukan satu ras ya terhadap hukum, katakan seperti itu. Berarti dengan kata lain Anda ingin mengatakan bahwa unsur atau hukum itu sendiri merupakan salah satu indikator terhadap tumbuh kembangnya ekonomi di negara kita, demikian? Iya, benar sekali. Ya. Baik, kalau demikian sebenarnya apa yang harus kita lakukan oleh aparat-aparat penegak hukum atau praktisi-praktisi hukum seperti Pak Petrus juga bergerak di bidang ekonomi tentunya ya, supaya kita ini bisa seiring sejalan untuk membangun atau membangkitkan perekonomian kita saat ini yang boleh dikatakan sedikit agak mandek begitu? Iya, saya hanya ingin menyampaikan satu resep praktis saja bahwa yang pertama harus ada suatu revolusi moral. Revolusi moral. Iya, revolusi moral. Kebersamaan kita di dalam keinginan kuat kita menciptakan suatu negara yang sejahtera, sekaligus negara yang bersih, yang relatif bersih, demikian. Sehingga, tapi caranya bagaimana? Harus di mana kita memulainya? Ya, mulai dengan suatu pandangan pribadi lebih dahulu, tetapi pribadi-pribadi ini menjadi suatu kolektif, keinginan bersama, kesepakatan bersama bahwa kita ingin negara kita bersih. Di tingkat persepsi lebih dahulu, di tingkat mental lebih dahulu. Baru setelah itu terjadi suatu komitmen sosial, semacam kontrak sosial baru begitu, bahwa kita ingin melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan main secara lurus ya, secara atau yang disinggung oleh Ibu Presiden kemarin konsisten di dalam hal hukum ini. Baik, saya akan melihat satu sisi lagi, salah satu indikator keberhasilan ekonomi yaitu sektor perbankan ya, Pak. Apakah Anda bisa melihat bahwa sektor perbankan sudah cukup realistis dalam memberikan suatu stimulan terhadap para pelaku-pelaku ekonomi, khususnya usaha kecil menengah ini? Ya, justru di sini yang harus kita kritisi bahwa sampai sejauh ini menurut pendapat saya dan menurut hasil dari pengamatan yang saya lakukan bahwa sektor perbankan ini justru belum benar-benar menjangkau ke bawah, belum benar-benar memberikan kontribusi untuk ekonomi bawah. Iya, tapi pada tataran kebijakan mereka sudah siap dengan konsep untuk lebih concern terhadap pengembangan sektor ekonomi. Iya, tetapi apa artinya kalau di tingkat kebijakan ini tidak terimplementasi ya? Nah, yang diperlukan sekarang untuk masalah-masalah ekonomi bawah adalah bagaimana saya memperoleh akses, katakan konkretnya kredit sekian untuk mengembangkan usaha saya. Nah, ambillah contoh. Bagaimana sebuah warteg bisa berkembang kalau dia tidak ditunjang oleh suatu permodalan yang baik? Ya, apakah Anda ingin mengatakan bahwa mandeknya ekonomi selama ini karena ya ulah dari konglomerat juga, begitu? Iya, benar. Iya, saya kira korelasinya sangat kuat. Jadi ada dua hal, perilaku dari pengusaha dan penguasa. Ya, jadi bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang boleh dikatakan sudah punya satu hal yang susah untuk diselesaikan, misalnya kasus BPPN, ya, kasus-kasus konglomerat yang kredit macet itu, sedangkan kita sendiri ingin memperhatikan ekonomi ini kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan ya. Iya, betul. Saya kira kita harus melakukan suatu upaya paksa melalui suatu protection by law. Ya, dengan by laws artinya dengan suatu tindakan awal proteksi melalui aturan-aturan main bagi rakyat kecil, saya kira kondisi ekonomi akan dipaksa untuk berpaling kepada mereka. Nah, tanpa adanya proteksi by laws ini, saya kira tidak akan pernah moral pengusaha itu memperhatikan si kecil. Ya, apakah Anda melihat pemerintah dalam ini kurang tegas dalam menindak orang-orang yang terlibat kredit macet ini? Iya. Saya kira kita bisa melihat statistik sekarang berapa persen yang benar-benar terbawa sampai ke tingkat pengadilan dan divonis sebagai bersalah oleh karena melakukan korupsi. Ini kan hampir dikatakan tidak berarti. Tidak ada satu titik terang ya. Tidak ada titik terang. Iya. Baik, Pak Petrus, terima kasih. Ini semoga bisa membuka suatu wacana baru dan wawasan bagi pemirsa sekalian bagaimana kita melihat konteks pembangunan ekonomi dibaikkan dengan pengembangan hukum itu sendiri. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih.